Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami yang beranggota Tri Aulia Wahyuni dan saya sendiri Siti Nurhaliza akan menjelaskan materi pertemuan 10 analisis real 2 tentang perhitungan akar kuadrat. Baiklah, kami langsung menjelaskan ke contohnya. Kita misalkan A lebih besar dari 0, dan kita akan mengkonstruksikan sebuah barisan Xn dari bilangan real yang konvergen ke akar A. Kita langsung menjawab. Kita misalkan sembarang S1 lebih besar dari 0 dan didefinisikan Sn tambah 1 sama dengan setengah dikali Sn ditambah A per Sn untuk semua n elemen bilangan asli. Nah, kita tunjukkan bahwa barisan Sn tadi itu konvergen ke akar A. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tunjukkan bahwa Sn tambah 1 kuadrat itu lebih besar atau sama dengan A untuk semua n lebih besar atau sama dengan 2. Nah, karena Sn kuadrat dikurang 2 dikali Sn tambah 1 ditambah Sn ditambah A sama dengan 0, maka persamaan ini mempunyai akar real. Di sini diskriminannya adalah 4Sn tambah 1 kuadrat dikurang 4A harus tak negatif, yaitu Sn tambah 1 kuadrat lebih besar atau sama dengan A untuk N-nya lebih besar atau sama dengan 1. Oke, langkah selanjutnya, untuk melihat barisan Sn pada akhirnya tak naik, kita catat dulu bahwa untuk N lebih besar atau sama dengan 2, kita memperoleh Sn sama dengan setengah dikali S ditambah A per Sn. Kita kalikan ke dalam dan kita samakan penyebutnya, maka Sn sama dengan setengah dikali barisan Sn kuadrat per Sn lebih besar atau sama dengan 0. Dari atas ini, kita dapat peroleh bahwa Sn tambah 1 itu lebih kecil atau sama dengan Sn untuk semua N lebih besar atau sama dengan 2. Nah, menurut teorema konvergensi Newton, limit barisan Sn itu sama dengan S ada. Dan dari teorema 3.2.3, bahwa limit S itu harus memenuhi syarat S sama dengan setengah dikali S ditambah S per A, yang mengakibatkan bahwa S sama dengan A per S, atau S kuadrat sama dengan A. Jadi, S itu sama dengan akar A. Oke, selanjutnya, kita tahu bahwa penting untuk mengestimasi bagaimana cepatnya barisan Sn konvergen ke akar A. Dari yang kita peroleh tadi di sebelumnya, nah kita mempunyai akar A sama dengan S, atau akar A sama dengan Sn, di mana N-nya lebih besar atau sama dengan 2. Nah, berdasarkan yang kita peroleh tadi, bahwa akar A itu lebih besar atau sama dengan A per Sn dan lebih kecil atau sama dengan Sn. Jadi dapat kita tulis bahwa Sn dikurang akar A lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan Sn dikurang A per Sn sama dengan barisan Xn kuadrat dikurang A bagi Sn untuk N-nya lebih besar atau sama dengan 2. Dengan menggunakan ketidaksamaan ini, maka kita dapat menghitung akar A-nya dengan derajat akurasi yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya kami akan membahas tentang soal latihan pertemuan 10. Nah, karena di sini tanggal ulang tahun atau tanggal lahir kita dari Tri Aulia Wahyuni sama dengan 27 dan dari saya Siti Nurhaliza sama dengan 20 dan kita jumlahkan sama dengan 47. Nah, 47 itu adalah bilangan ganjil. Maka soal yang kami kerjakan adalah soal ganjil, yaitu soal nomor 1. Diberikan barisan Xn, barisan bilangan real terbatas dan Sn sama dengan supremum Xk, di mana K-nya lebih besar atau sama dengan N, dan Tn sama dengan infimum Xk, di mana K-nya lebih besar sama dengan N, untuk semua N elemen bilangan asli. Kita buktikan bahwa A, barisan Xn dan barisan Tn keduanya adalah konvergen, dan B limit barisan Sn sama dengan limit barisan Tn. Lebih lanjut, barisan Sn juga konvergen. Baiklah, untuk penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Tri Aulia Wahyuni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1A dan 1B. Diberikan barisan Xn, barisan bilangan real terbatas dari Sn sama dengan suprimum untuk Xk di mana K lebih besar atau sama dengan dari N, dan Tn sama dengan infimum untuk Xk di mana K lebih besar atau sama dengan dari N untuk setiap N elemen bilangan asli. Buktikan bahwa A, Sn, dan Tn keduanya konvergen. Sn sama dengan suprimum untuk Xk di mana K lebih besar atau sama dengan dari N, dan Tn sama dengan infimum untuk Xk di mana K lebih besar atau sama dengan dari N. Tes perbandingan atau comparison test.
Misalkan Sn konvergen, diberikan epsilon lebih besar dari 0, dan M yang bergantung pada epsilonnya merupakan elemen bilangan asli. Sedemikian hingga jika N lebih besar dari M yang bergantung pada epsilonnya, dan N lebih kecil atau sama dengan dari M yang bergantung pada epsilonnya, maka Sn dikurang 1 ditambah titik-titik ditambah Sm kecil dari epsilon. Jika M lebih besar dari maksimum untuk K dan M yang bergantung pada epsilonnya, maka diperoleh bahwa Sn ditambah 1 ditambah titik-titik ditambah Sm kecil atau sama dengan dari Tn ditambah 1 ditambah titik-titik ditambah Tm kecil dari epsilon, dan Sn ditambah 1 ditambah titik-titik ditambah Sm kecil atau sama dengan dari 0, yang berakibat bahwa Tn konvergen. Jadi Sn dan Tn keduanya konvergen atau terbukti. Berikutnya soal yang B, limit Sn sama dengan limit Tn, lebih lanjut barisan Xn konvergen. Gunakan konsep ekor barisan untuk menduga limitnya ada. Jika limitnya ada, maka limit barisan Xn sama dengan limit barisan Xn ditambah 1 sama dengan L. Kita menggunakan definisi limit supremum Xn untuk N mendekati tak hingga sama dengan limit supremum xk di mana k lebih besar daripada n untuk n mendekati tak hingga, di mana limit infimum xn untuk n mendekati tak hingga sama dengan limit infimum xk di mana k lebih besar atau sama dengan dari n dan n mendekati tak hingga. Karena limit Sn sama dengan limit Tn, sesuai dengan teorema 2.3.4, barisan Sn sama dengan barisan Sk konvergen jika dan hanya jika barisannya terbatas. Dalam hal ini, limitnya sama dengan subprimum untuk Xk di mana K lebih besar atau sama dengan dari N. Sama halnya dengan barisan Tn. Jadi, limit Sn sama dengan limit Tn. Lebih lanjut, barisan Xn konvergen. Maka terbukti. Terima kasih, demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.